Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri, dan kisah pesugihan yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari mulai terungkap satu persatu. Di sini, kita akan menyelami kisah nyata maupun cerita yang dipercaya banyak orang tentang perjanjian gaib, tumbal, dan harga yang harus dibayar demi kekayaan instan. Ingat, tidak semua kesuksesan datang dari kerja keras. Ada yang memilih jalan pintas, tapi tidak semua orang sanggup menanggung akibatnya. Jangan lupa siapkan mental, karena cerita yang akan kamu dengar malam ini mungkin lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Selamat mendengarkan, dan selamat memasuki dunia pesugihan berantai. Aris luar biasa. Setiap tahun kamu harus menumbalkan kepala kerbau, katanya. Riko kaget. Cuma itu? Pak Sastro tersenyum tipis. Kalau kamu berhenti, semua yang kamu punya akan hilang, bahkan lebih. Riko ragu, tapi bayangan sukses membuatnya akhirnya mengangguk. Bab 3. Ritual pertama. Ritual dilakukan di tengah hutan, malam hari. Kabut tebal, suara serangga, dan bau tanah basah memenuhi udara. Seekor kerbau hitam sudah disiapkan. Riko gemetar saat melihat prosesnya. Kepala kerbau itu dipersembahkan di sebuah altar tua. Setelah ritual selesai, Pak Sastro hanya berkata, "Tunggu besok." Bab 4. Keajaiban dimulai. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Gerobak Riko tiba-tiba ramai pembeli, tidak seperti biasanya. Bahkan antrian mengular. "Mas, enak banget es tellernya." Dalam seminggu, penghasilannya naik drastis. Dalam sebulan, ia sudah bisa membuka kios kecil. Riko mulai percaya. Bab 5. Cabang pertama. Bisnisnya berkembang cepat. Dari 1 kios jadi 2, lalu 3. Dalam 1 tahun, Riko sudah punya 5 cabang di Jakarta dan Cikarang. Ia mulai dikenal sebagai juragan es teller. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu mimpi buruk. Kerbau tanpa kepala, berdiri di depan tokonya. Bab 6. Janji yang mengikat. Setahun berlalu, Pak Sastro datang lagi. Waktunya bayar janji. Riko tak bisa mengelak. Ritual kedua dilakukan. Kali ini lebih mencekam. Angin berhembus kencang, suara seperti bisikan terdengar di sekelilingnya. Sejak saat itu, bisnisnya makin menggila. Bab 7. 20 cabang dan keserakahan. Dalam 3 tahun, Riko punya 20 cabang. Semua laris. Ia hidup mewah, mobil mahal, rumah besar. Tapi ia berubah. Lebih dingin, lebih kasar. Dan setiap malam, suara aneh sering terdengar di rumahnya. Seperti suara hewan atau sesuatu yang lapar. Bab 8. Tumbal yang menuntut. Suatu malam, Riko lupa tanggal ritual. Ia terlalu sibuk. Akibatnya, salah satu cabangnya tiba-tiba sepi. Karyawan mulai sakit-sakitan. Dan di CCTV terlihat bayangan besar masuk ke toko. Riko panik. Pak Sastro memperingatkan. Mereka mulai menagih. Bab 9. Teror nyata. Teror semakin nyata. Riko melihat sosok kerbau tanpa kepala di kaca. Makanan di tokonya berubah busuk dalam hitungan menit. Pelanggan kabur. Ia akhirnya melakukan ritual dengan terburu-buru. Tapi sudah terlambat. Sesuatu sudah masuk ke dalam hidupnya. Bab 10. Harga yang harus dibayar. Bisnis Riko mulai runtuh satu persatu. Cabang tutup. Uang habis. Pak Sastro menghilang. Suatu malam, Riko ditemukan di salah satu tokonya. Duduk diam, dengan tatapan kosong. Di depannya, ada kepala kerbau. Sejak saat itu, toko-tokonya tutup semua. Orang-orang bilang, Riko tidak mati, tapi jiwanya sudah dimiliki. Dan sampai sekarang, di bekas salah satu cabangnya, kadang-kadang terdengar suara. Es teller,
Masih buka? Kalau kamu mau, aku bisa lanjut. Bikin versi lebih seram dan detail tiap bab. 6.000 kata per bab. Atau dibuat jadi skrip video YouTube lengkap dan narasi suara. Atau sekalian prompt thumbnail tiap bab biar viral. Bab 1, cerita panjang. Berikut bab 1 versi panjang dengan narasi lebih hidup, detail, dan mudah dipahami. Bab 1. Dari gerobak ke mimpi besar. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari tepat di atas kepala, menyengat aspal jalanan Cikarang yang sudah retak di sana-sini. Debu beterbangan setiap kali motor atau truk lewat, membuat suasana semakin gerah. Di pinggir jalan itu berdiri sebuah gerobak sederhana beratapkan terpal biru yang sudah pudar warnanya. Di depannya tertulis dengan cat seadanya, Es Teller Rico, segar dan murah. Rico berdiri di balik gerobaknya. Kaos oblongnya sudah basah oleh keringat. Tangannya cekatan mencampur potongan alpukat, kelapa muda, nangka, lalu menyiramnya dengan susu dan es batu. Es Teller 1, Mas, teriak seorang pelanggan. Siap, jawab Rico sambil tersenyum. Meski tersenyum, sebenarnya hatinya lelah. Hari itu tidak terlalu ramai. Dari pagi sampai siang, baru beberapa orang yang membeli. Uang yang gerobaknya ia dorong perlahan menyusuri jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam, hanya menyisakan beberapa titik cahaya redup di kejauhan. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Ucapan pria tua tadi terus terngiang di kepalanya. Saya bisa bantu kamu jadi kaya. Rico menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Paling cuma orang aneh, gumamnya. Tapi langkahnya terasa lebih berat. Entah kenapa, kata-kata itu seperti menempel di pikirannya. Sesampainya di rumah kontrakannya yang kecil, Rico langsung duduk di lantai. Rumah itu sederhana, hanya satu kamar, dapur kecil, dan kamar mandi sempit. Ia membuka dompetnya, menghitung uang hasil jualan hari itu. Tak sampai 100.000 rupiah. Rico tersenyum pahit. Buat hidup aja susah. Ia lalu mengambil uang dari pria tua tadi. Jumlahnya jauh lebih besar. Tangannya sedikit gemetar. Orang aneh tapi ngasih duit segini. Malam semakin larut. Rico mencoba tidur. Tapi matanya tidak bisa terpejam. Pikirannya terus berputar. Tentang hidupnya, tentang kegagalannya, tentang mimpinya yang terasa semakin jauh. Ia membayangkan, punya banyak cabang, punya karyawan, punya mobil, punya rumah besar, hidup nyaman. Semua itu terasa begitu dekat jika ucapan pria tua itu benar. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, seperti firasat buruk. Datang besok malam. Ucapan itu kembali muncul di kepalanya. Rico menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa gue harus datang ya? Waktu terasa berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Akhirnya, Rico tertidur dalam keadaan gelisah. Pagi harinya, ia bangun dengan tubuh lelah, seperti tidak tidur sama sekali. Namun ia tetap berjualan seperti biasa. Hari itu lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa pembeli. Bahkan ada waktu hampir 1 jam tanpa pelanggan sama sekali. Rico hanya berdiri diam menatap jalanan. Panas terasa lebih menyengat. Debu terasa lebih mengganggu. Di saat itulah, ia mulai berpikir lagi. Kalau gue terus begini, kapan berubahnya? Ia melihat sekeliling. Pedagang lain mulai berkembang. Ada yang pakai boot bagus. Ada yang sudah punya beberapa cabang. Sementara dirinya masih di titik yang sama. Sore menjelang, Rico duduk lagi di kursi plastiknya. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Ia mengingat semua perjuangannya. Dari nol, dari tidak punya apa-apa, tapi tetap saja tidak ada perubahan besar. Langit mulai gelap, dan tanpa sadar ia sudah mengambil keputusan. Malam itu, ia menutup gerobaknya lebih cepat, tidak seperti biasanya. Ia tidak langsung pulang, melainkan berdiri diam di ujung jalan, menatap ke arah yang disebutkan pria tua itu. Di kejauhan, terlihat sebuah pohon beringin besar, berdiri sendirian, gelap, sunyi, seperti tempat yang tidak seharusnya didatangi.
Riko menelan ludah. Jantungnya mulai berdegup kencang. Apa gue beneran mau ke sana? Angin malam berhembus pelan. Daun-daun beringin bergoyang, seperti memanggil. Akhirnya, dengan langkah ragu, Riko berjalan mendekat. Semakin dekat, suasana semakin dingin. Aneh, padahal udara tidak terlalu dingin, tapi tubuhnya merinding. Saat ia sampai di bawah pohon itu, tidak ada siapa-siapa. Sepi. Hanya suara angin dan daun bergesekan. Riko mulai panik. Gue ditipu ya? Tiba-tiba, suara muncul dari belakangnya. Datang juga kamu. Riko terkejut. Ia langsung menoleh. Pria tua itu sudah berdiri di sana, tanpa suara, tanpa langkah, seolah sudah ada sejak tadi. Riko mundur sedikit. Pak, ini sebenarnya apa? Pria itu tersenyum tipis. Kamu mau kaya kan? Riko terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Pria itu melangkah mendekat. Semua orang mau sukses, tapi tidak semua berani bayar harganya. Harga? Tanya Riko pelan. Pria itu menunjuk ke arah pohon beringin. Di bawahnya ada tanah seperti bekas galian. Gelap, dalam. Ada jalan cepat, tapi bukan jalan biasa. Riko mulai merasa takut. Ini pesugihan ya, Pak? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum. Senyum yang membuat suasana semakin mencekam. Setiap tahun, kamu harus memberikan 1 tumbal. Riko tegang. Tumbal apa? Pria itu mendekat lebih dekat. Suara nafasnya terdengar jelas. Kepala kerbau. Riko terdiam. Beberapa detik, sunyi. Hanya itu, Pak? Tanya Riko ragu. Pria itu mengangguk. Sebagai gantinya, usaha kamu akan laris, berkembang cepat, bahkan melampaui logika. Riko mulai berpikir, kalau hanya kepala kerbau, itu masih masuk akal, bisa dibeli, tidak seperti cerita-cerita yang minta tumbal manusia. Tapi, kata pria itu lagi, suasana langsung berubah tegang. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, ia menatap Riko tajam. Semua yang kamu punya akan diambil kembali. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergesekan lebih keras. Bukan cuma harta, suara pria itu semakin pelan, tapi juga dirimu. Riko merinding. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini bukan hal main-main. Gimana? Tanya pria itu. Riko diam lama. Pikirannya bertarung antara takut dan ambisi. Ia membayangkan hidupnya sekarang. Susah, stagnan, tidak berkembang. Lalu ia membayangkan hidup kaya, sukses, banyak cabang. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Kalau saya mau, kapan mulainya? Pria tua itu tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Malam ini, Riko terdiam. Tapi kali ini ia tidak mundur. Tanpa sadar, ia sudah melangkah masuk ke dalam jalan yang tidak bisa ia tinggalkan. Langit gelap tanpa bulan. Hanya sesekali cahaya redup dari bintang yang tertutup awan tipis. Riko berdiri di bawah pohon beringin itu. Jantungnya masih berdetak kencang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Di depannya, pria tua itu, Pak Sastro, sudah berjalan lebih dulu menuju arah belakang pohon. Ikuti, katanya singkat. Riko ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah. Semakin masuk ke area belakang beringin, suasana berubah drastis. Tidak ada lampu, tidak ada suara kendaraan. Hanya suara langkah mereka di atas tanah lembab, dan suara serangga malam yang terdengar semakin jelas. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang aneh, seperti bau anyir yang samar. Riko mulai merasa tidak nyaman. Pak, kita kemana sebenarnya? Tanya Riko pelan. Pak Sastro tidak menoleh. Sedikit lagi. Beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah area terbuka kecil di tengah semak-semak. Di sana, sudah ada sesuatu yang menunggu. Seekor kerbau hitam. Tubuhnya besar, diam, terikat di sebuah patok kayu. Matanya tampak kosong.
Namun entah kenapa, Riko merasa seperti sedang ditatap. Di depan kerbau itu, ada sebuah tempat seperti altar sederhana dari batu. Di atasnya terdapat sesajen, bunga, dupa, dan beberapa benda yang tidak dikenali Riko. Beberapa lilin menyala, cahayanya berkedip-kedip tertiup angin. Suasana terasa berat. Riko mundur satu langkah. "Pak, ini beneran?" Suaranya gemetar. Pak Sastro akhirnya menoleh. Tatapannya dingin. "Kamu sudah sampai di sini. Tidak ada jalan mundur." Kalimat itu seperti menancap di dada Riko. Ia menelan ludah. Kering. "Sekarang dengarkan," lanjut Pak Sastro. "Mulai malam ini, kamu sudah terikat." Riko tidak menjawab. Ia hanya diam, menahan rasa takut. Pak Sastro mulai menyalakan dupa satu persatu. Asapnya mengepul, perlahan memenuhi udara. Aromanya tajam, membuat kepala Riko sedikit pusing. "Duduk di sana," perintah Pak Sastro. Menunjuk tanah di depan altar. Riko menurut. Ia duduk bersila, meski tubuhnya terasa kaku. Matanya tidak lepas dari kerbau itu. Aneh, kerbau itu tidak bergerak sama sekali, seperti menunggu sesuatu. Pak Sastro mulai melantunkan sesuatu, bukan bahasa yang Riko mengerti. Suaranya pelan, tapi terasa berat, seperti menggema di dalam kepala. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Lilin-lilin bergoyang, bayangan di sekitar mereka bergerak tidak wajar. Riko mulai berkeringat dingin, jantungnya berdetak semakin cepat. "Jangan bergerak," kata Pak Sastro tanpa berhenti membaca mantra. Riko mengangguk pelan, meski sebenarnya ia ingin lari. Tiba-tiba, kerbau itu mengeluarkan suara. Pelan, tapi dalam. Riko terlonjak kaget. Matanya membesar. Kerbau itu mulai bergerak. Namun gerakannya lambat, seperti berat. Dan yang membuat Riko semakin takut, matanya. Mata kerbau itu sekarang seperti hidup, bukan seperti hewan biasa. Ada sesuatu di dalamnya. "Pak," bisik Riko. "Diam," bentak Pak Sastro. Suasana semakin mencekam. Asap dupa semakin tebal. Angin semakin kencang. Tiba-tiba, Pak Sastro berdiri. Ia mengambil sebuah benda tajam dari dekat altar. Riko langsung tahu apa yang akan terjadi. "Jangan lihat kalau tidak kuat," kata Pak Sastro dingin. Tapi Riko tidak bisa berpaling, seolah tubuhnya terkunci. Proses itu terjadi cepat, namun terasa sangat lama bagi Riko. Suara, aroma, dan suasana semua bercampur menjadi satu. Pagi itu, Riko bangun dengan tubuh terasa aneh. Bukan sakit, bukan juga segar, tapi seperti ada yang berbeda. Ia duduk di kasur tipisnya, mengusap wajah pelan. Ingatan tentang malam tadi langsung kembali. Hutan, ritual, kerbau, sosok itu. Riko menelan ludah. "Semalam beneran kejadian," gumamnya. Sekilas, ia berharap semua itu hanya mimpi. Tapi bau asap dupa yang masih terasa samar di hidungnya seolah menjadi bukti. Riko menggeleng cepat. "Udahlah, gue harus kerja." Ia mencoba bersikap normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Siang hari, Riko mulai berjualan seperti biasa. Gerobaknya didorong ke tempat biasa di pinggir jalan. Terpal biru itu masih sama. Meja kayunya masih lapuk. Tidak ada yang berubah. Setidaknya terlihat begitu. Riko mulai menyiapkan bahan. Alpukat, kelapa, nangka, susu, es batu. Tangannya masih terasa sedikit kaku. Pikirannya belum sepenuhnya tenang. Paling juga nggak bakal beda jauh, gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri. Tak lama, seorang pelanggan datang. "Mas, es teler 1. Riko langsung bekerja. Cepat, seperti biasa. Namun belum sempat pelanggan itu pergi, datang lagi satu orang.
lalu 2, lalu 3. Dalam waktu singkat, gerobaknya mulai dikerumuni. "Mas, 2 ya?" "Saya 3 bungkus." "Antri dong, saya duluan." Riko tertegun, matanya membesar. Ini tidak biasa. Biasanya, ia harus menunggu lama untuk satu pembeli. Tapi sekarang, pembeli datang terus, tidak berhenti. Tangannya mulai bergerak lebih cepat, mencampur, mengaduk, menyajikan. Keringat mulai mengucur, tapi kali ini bukan karena panas, melainkan karena panik. "Ini kenapa rame banget?" bisiknya. Antrian semakin panjang, bahkan sampai ke pinggir jalan. Orang-orang yang lewat mulai ikut berhenti, seolah tertarik tanpa alasan. "Katanya enak banget di sini." "Iya, gue juga dengar dari temen. Cobain ah." Riko semakin bingung. Ia tidak pernah promosi, tidak pernah viral. Tapi tiba-tiba, semua orang tahu. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, sore datang. Biasanya, sore adalah waktu sepi. Tapi tidak hari ini. Pembeli tetap ramai, tidak berkurang sedikit pun. Bahkan, lebih ramai dari siang tadi. Riko hampir tidak sempat istirahat. Tangannya pegal, kakinya lelah. Tapi ia terus bekerja. Dan yang paling aneh, semua pembeli mengatakan hal yang sama. "Enak banget, Mas. Ini beda dari yang lain. Kayak nagih." Riko mulai merasa ada yang tidak beres. Ia tahu rasanya. Itu resep yang sama. Tidak ada yang berubah. Tapi kenapa? Semua orang seperti ketagihan. Saat malam tiba, antrian masih ada. Lampu gerobaknya yang redup sekarang terlihat lebih terang karena banyak orang berkumpul. Suasana yang biasanya sepi, kini penuh. Riko hampir tidak percaya. Saat akhirnya pembeli terakhir pergi, ia langsung duduk lemas. Tangannya gemetar. Ia membuka kotak uang. Dan saat itulah, nafasnya terhenti sejenak. Uangnya penuh. Jauh lebih banyak dari biasanya. Bahkan, lebih banyak dari penghasilannya dalam seminggu. "Gila," bisiknya pelan. Riko menatap uang itu lama. Perasaan senang muncul. Bangga. Tidak percaya. Tapi di saat yang sama, ada rasa lain. Takut. Ia teringat kata-kata Pak Sastro. "Mulai besok, hidupmu akan berubah." Riko menutup kotak uang itu cepat, seolah takut melihatnya terlalu lama. Malam itu, ia pulang dengan langkah cepat, tidak seperti biasanya. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk, menatap kosong ke depan. "Ini benaran karena itu," gumamnya. Ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin kebetulan, mungkin hari baik, mungkin banyak orang lagi pengen es teler. Tapi di dalam hati, ia tahu jawabannya. Ini bukan kebetulan. Malam semakin larut. Riko akhirnya mencoba tidur. Namun, tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke tempat ritual itu. Kabut tebal, udara dingin, dan di depan altar ada sesuatu. Seekor kerbau, tapi tanpa kepala. Tubuhnya berdiri, diam, dan perlahan tubuh itu bergerak, menghadap ke arah Riko. Meski tidak punya kepala, Riko merasa ia sedang ditatap. Tiba-tiba, suara muncul, pelan, berat. "Jangan lupa." Riko terbangun, nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung melihat sekeliling, gelap, sunyi. "Cuma mimpi," katanya mencoba menenangkan diri. Tapi jantungnya masih berdetak kencang, dan entah kenapa, ia merasa mimpi itu bukan sekedar mimpi. Di luar, angin malam berhembus pelan, dan di kejauhan, seperti ada suara. Riko langsung menutup telinganya. Ia tidak ingin mendengar lagi. Tidak malam ini. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar. Kesuksesan yang datang tiba-tiba ini bukan tanpa harga. Dan sesuatu sudah mulai mengingatkannya. Gerobak kecil Riko yang dulu sering sepi, sekarang hampir tidak pernah kosong.
Dari siang sampai malam selalu ada antrian panjang. Orang-orang datang silih berganti. Bahkan ada yang rela menunggu lama hanya untuk satu gelas es teler. "Mas, buka dari jam berapa sih? Mas, besok saya pesan banyak ya buat acara. Mas, bisa buka cabang nggak? Jauh kalau kesini terus." Kalimat-kalimat itu mulai sering terdengar. Riko yang dulu hanya bisa berharap, sekarang justru kebanjiran permintaan. Dalam waktu 1 minggu saja, penghasilannya melonjak drastis. Ia bahkan sampai kehabisan bahan setiap hari. "Ini nggak masuk akal," gumamnya suatu malam sambil menghitung uang. Tumpukan uang di depannya semakin tinggi. Awalnya ia masih merasa takut, masih teringat mimpi buruk tentang kerbau tanpa kepala, masih terbayang sosok di balik altar. Tapi perlahan, rasa takut itu mulai kalah oleh rasa senang. "Kalau begini terus, gue bisa buka tempat sendiri," pikirnya. Dan benar saja, dalam waktu 1 bulan, Riko akhirnya menyewa sebuah kios kecil. Letaknya tidak jauh dari tempat ia biasa berjualan. Kios itu sederhana, tapi jauh lebih layak dibanding gerobaknya. Ia memberi nama besar di depannya, Es Teler Riko. Hari pertama buka kios, Riko sempat gugup. Gimana kalau nggak seramai di gerobak? Tapi kekhawatiran itu hilang dalam hitungan jam. Kiosnya langsung ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Antrian panjang kembali terjadi. Orang-orang berdiri berdesakan. Beberapa sampai rela berdiri di pinggir jalan. "Mas, cepat ya. Wah, tempatnya sekarang lebih enak. Rasanya tetap sama, nagih." Riko tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sukses. Hari demi hari berlalu, bisnisnya semakin berkembang. Ia mulai merekrut 1 karyawan, lalu 2. Semua berjalan cepat, terlalu cepat. Dalam 3 bulan, Riko membuka cabang kedua, lokasinya di daerah lain di Cikarang. Ia tidak lagi bekerja sendirian, sekarang ada orang-orang yang membantunya. Dan yang paling mengejutkan, cabang kedua itu sama ramainya. "Gila, ini kayak nggak ada matinya," kata salah satu karyawannya. Riko hanya tersenyum, tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan sekedar usaha biasa. Suatu malam, saat Riko sedang menutup kiosnya, ia melihat sesuatu di kaca etalase. Sekilas, seperti ada bayangan besar di belakangnya. Riko langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas. "Mungkin capek," katanya. Tapi saat ia melihat kembali ke kaca, bayangan itu seperti masih ada. Lebih jelas. Bentuknya besar. Dan anehnya, tidak memiliki kepala. Riko membeku. Dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang. Ia langsung menutup kios dengan cepat. Tangannya gemetar. Malam itu ia pulang dengan perasaan tidak tenang. Tapi keesokan harinya, saat melihat uang hasil penjualan, semua rasa takut itu perlahan hilang lagi. Selama ini jalan gak apa-apa, pikirnya. Waktu terus berjalan. Dalam 1 tahun, Riko sudah punya 5 cabang. Namanya mulai dikenal. Beberapa orang bahkan menyebutnya Juragan Es Teler. Ia mulai hidup lebih nyaman, bisa membeli motor baru, memperbaiki rumah kontrakannya, semua terlihat sempurna. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, mimpi itu. Setiap beberapa malam, Riko selalu bermimpi hal yang sama, kerbau tanpa kepala, berdiri, diam, menatapnya. Kadang, dalam mimpi itu ia mendengar suara, "Jangan lupa." Riko selalu terbangun dengan keringat dingin. Suatu malam, mimpi itu terasa berbeda. Kali ini, kerbau itu tidak hanya diam, ia berjalan, perlahan mendekat ke arah Riko, dan berhenti tepat di depannya. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Waktunya. Riko terbangun dengan napas tersengal. Ia langsung melihat kalender, dan saat itulah wajahnya pucat. Tanggalnya hampir sama dengan malam ritual pertama. Riko menelan ludah. Ia baru sadar, sudah hampir 1 tahun. Artinya, ia harus kembali ke tempat itu untuk membayar janji. Di luar, angin malam berhembus pelan, dan entah kenapa, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah ritual kedua itu, bisnis Riko bukannya melambat, justru semakin menggila. Dalam hitungan bulan, cabangnya bertambah lagi. Dari 5 jadi 10, dari 10 jadi 15. Dan akhirnya, di tahun ketiga,
Riko resmi memiliki 20 cabang es teler yang tersebar di Jakarta dan Cikarang. Namanya sekarang dikenal di mana-mana. Es teler Riko jadi pembicaraan. Orang-orang bilang rasanya beda, lebih segar, lebih nikmat, dan bikin nagih. Setiap cabang hampir selalu ramai. Tidak peduli lokasi, tidak peduli waktu, selalu ada pembeli. Uang mengalir deras, tanpa henti. Riko yang dulu hanya pedagang kecil di pinggir jalan, sekarang berubah menjadi pengusaha sukses. Ia sudah tidak lagi tinggal di kontrakan sempit. Sekarang ia punya rumah besar, mobil mahal, dan karyawan di mana-mana. Namun, seiring bertambahnya harta, ada hal lain yang ikut berubah. Dirinya. Riko tidak lagi seperti dulu. Ia jadi lebih dingin, lebih keras, lebih mudah marah. "Kerja yang benar, jangan lambat," bentaknya pada karyawan suatu hari. Karyawan itu hanya menunduk takut. Dulu, Riko ramah, sabar, selalu tersenyum. Sekarang, ia seperti orang yang berbeda. Dan yang paling terasa, ia mulai kehilangan rasa takut. Tentang ritual, tentang bayangan, tentang semua hal aneh itu, ia mulai menganggapnya biasa. Selama duit masuk nggak masalah, pikirnya. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Gangguan mulai muncul, lebih sering. Suatu malam, salah satu karyawannya menelpon dengan suara panik. "Pak, di cabang sini aneh banget." Riko yang sedang di rumah hanya mengernyit. "Aneh gimana?" "Di CCTV ada bayangan besar, Pak, masuk ke dalam toko. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa." Riko terdiam sejenak. Dulu, ia pasti akan panik. Tapi sekarang? "Udah, nggak usah dipikirin, fokus kerja aja," jawabnya datar. "Tapi Pak," Riko langsung memutus telepon. Ia tidak mau dengar, tidak mau peduli. Namun malam itu, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu, hal itu terjadi lagi. Ia melihat ke arah kaca jendela, dan di sana refleksi dirinya terlihat jelas. Tapi, ada sesuatu di belakangnya, bayangan besar, tanpa kepala. Riko langsung menoleh, kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke kaca, bayangan itu masih ada, lebih dekat. Riko berdiri perlahan, nafasnya mulai tidak beraturan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa takut itu kembali. Ia menutup tirai jendela dengan cepat. "Cuma halusinasi," gumamnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dan saat akhirnya tertidur, mimpi itu datang lagi. Kerbau tanpa kepala. Tapi kali ini, tidak sendirian. Di belakangnya, ada banyak bayangan. Lebih banyak dari sebelumnya. Dan semuanya menghadap ke arah Riko. Diam. Lalu, suara itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih jelas. "Jangan lupa." Riko terbangun dengan teriak. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia langsung duduk, menatap sekeliling. Gelap, sepi. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Dari arah dapur, terdengar suara. Pelan, seperti seseorang sedang berjalan. Tok, tok, tok. Riko membeku. Ia tidak berani bergerak. Suara itu berhenti. Lalu, terdengar lagi, lebih dekat. Riko menelan ludah. Dengan perlahan, ia berdiri. Langkahnya pelan menuju dapur. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding. Lampu dapur masih mati. Ia mengulurkan tangan, menekan saklar. Klik. Lampu menyala. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Riko menghela nafas panjang. "Gue udah mulai gila," katanya pelan. Namun saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu. Di lantai dapur, ada jejak kaki, besar, dan anehnya tidak lengkap, seperti bagian atasnya hilang. Riko mundur perlahan.
Jantungnya berdetak kencang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa takut itu kembali. Namun alih-alih berhenti, ia justru memilih jalan lain. Keesokan harinya, Riko kembali sibuk. Ia membuka cabang baru lagi, mengurus bisnis, menghitung uang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menutup rasa takutnya dengan kesibukan dan keserakahan. Karena baginya sekarang, satu hal lebih penting dari semuanya, uang. Dan ia tidak sadar, semakin ia mengejar itu, semakin dekat. Sesuatu itu menghampirinya. Udara lebih dingin. Angin berhembus pelan, tapi membawa suasana yang membuat hati tidak tenang. Riko berdiri di depan salah satu kiosnya yang sudah tutup. Lampu sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya jalan yang redup. Ia menatap ke dalam, ke arah meja kasir. Uang hari itu masih tersimpan rapi. Banyak, seperti biasa. Namun kali ini, Riko tidak merasa senang. Ia menatap kalender di ponselnya. Tanggalnya jelas. Sudah genap 1 tahun. Jantungnya berdegup pelan, tapi terasa berat. "Gue harus ke sana lagi," bisiknya. Ia sebenarnya ingin menunda, ingin pura-pura lupa. Tapi sejak beberapa hari terakhir, mimpi itu datang terus, lebih sering, lebih jelas. Kerbau tanpa kepala, berdiri, menatap, dan suara itu. Waktunya. Riko mengusap wajahnya kasar. Ia tahu, ia tidak bisa menghindar. Malam semakin larut, jalanan mulai sepi. Tanpa banyak berpikir lagi, Riko menyalakan motornya. Ia melaju menuju ujung jalan, menuju pohon beringin itu. Sepanjang perjalanan, perasaannya campur aduk, takut, gelisah, dan sedikit menyesal. Kalau gue nggak datang, gimana? Pikirnya. Tapi di saat yang sama, ia teringat kata-kata Pak Sastro. Kalau kamu berhenti, semua akan diambil. Riko menarik napas panjang. Motor terus melaju. Tak lama, ia sampai. Pohon beringin itu masih berdiri di sana. Besar, gelap, seperti pertama kali ia melihatnya. Namun malam ini, rasanya lebih menyeramkan. Riko mematikan motor. Langkahnya terasa berat saat mendekat. Dan seperti sebelumnya, suara itu muncul. Datang tepat waktu. Riko menoleh. Pak Sastro sudah berdiri di belakangnya. Sama seperti dulu, tanpa suara, tanpa tanda. "Pak," suara Riko pelan. Pak Sastro hanya menatapnya. "Bagus, kamu tidak lupa." Riko tidak menjawab. Ia hanya mengikuti saat Pak Sastro mulai berjalan ke arah belakang pohon. Langkah mereka memasuki area gelap itu lagi. Namun kali ini, Riko merasa lebih buruk. Udara lebih dingin, aroma lebih tajam, dan suasana lebih berat. Saat mereka sampai di tempat ritual, Riko langsung berhenti. Tempat itu masih sama, altar batu, lilin, sesajen. Tapi ada yang berbeda. Jumlah dupa lebih banyak, api lilin lebih besar, dan di tengah, seekor kerbau hitam, lebih besar dari yang pertama. Kerbau itu menggerakkan kepalanya perlahan, matanya menatap Riko. Riko merinding. "Kenapa rasanya beda, Pak?" tanya Riko pelan. Pak Sastro tersenyum tipis. "Karena sekarang kamu sudah terikat lebih dalam." Kalimat itu membuat dada Riko sesak. "Duduk." Riko langsung menurut. Ia duduk bersila di depan altar. Tangannya gemetar. Pak Sastro mulai menyalakan dupa. Asapnya langsung memenuhi udara, lebih tebal dari sebelumnya. Lalu, mantra itu dimulai lagi. Kali ini, lebih keras, lebih cepat. Riko merasa kepalanya pusing. Suara mantra itu seperti berputar di dalam pikirannya. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lilin-lilin bergoyang hebat. Bayangan di sekitar bergerak liar.
kerbau itu mulai bersuara lebih keras. Ngah. Riko menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Dan kemudian ia melihat sesuatu lagi. Di balik altar, sosok itu kali ini lebih jelas, lebih besar, dan seperti lebih dekat. Riko membeku. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa menekan. Pak Sastro terus membaca mantra tanpa berhenti. Udara semakin dingin. Nafas Riko terlihat seperti uap. "Terimalah," ucap Pak Sastro. Riko merasa sesuatu sedang memperhatikan ia, lebih dari satu, seperti ada banyak mata dalam gelap. Tiba-tiba, lilin padam lagi. Gelap total. Riko tidak bisa melihat apa-apa, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu di dekatnya, sangat dekat, seolah berdiri tepat di belakangnya. Riko tidak berani bergerak, ia bahkan takut untuk bernafas. Lalu, suara itu terdengar lagi, bukan dari Pak Sastro, bukan dari kerbau, tapi dari sesuatu yang lain. Jangan berhenti." Suara itu berat, dalam, dan terasa langsung di dalam kepala Riko. Riko gemetar hebat. Beberapa detik kemudian, lilin menyala lagi. Semua kembali terlihat. Sosok itu hilang. Pak Sastro menarik napas panjang. Sudah selesai. Riko masih tidak bergerak. Tubuhnya kaku. "Kamu sekarang lebih kuat," lanjut Pak Sastro. Riko menatapnya. "Lebih kuat atau lebih terikat?" Pak Sastro tersenyum, tidak menjawab. Mereka kembali keluar dari tempat itu. Namun sebelum pergi, Riko menoleh, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di dekat altar berdiri beberapa bayangan, bukan satu, tapi banyak, diam, menatap ke arahnya. Riko langsung memalingkan wajah. Malam itu, ia pulang dengan perasaan yang jauh lebih berat. Dan sejak malam itu, perubahan mulai terjadi. Salah satu karyawannya tiba-tiba sakit tanpa sebab. Cabang lain mendadak sepi sehari penuh. Dan di CCTV, terlihat bayangan besar masuk ke dalam toko saat malam. Riko mulai sadar, ini bukan sekedar kesuksesan, ini perjanjian, dan ia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Kesibukan membuat Riko lupa. Atau mungkin ia sengaja melupakan. Hari-harinya dipenuhi urusan bisnis. Meeting, buka cabang baru, mengatur karyawan, menghitung keuntungan. 20 cabang bukan hal kecil. Semua butuh perhatian. Dan Riko tenggelam di dalamnya. Kalender di meja kerjanya sudah penuh coretan. Tapi ada satu tanggal yang tidak ia tandai. Tanggal ritual. Beberapa hari sebelum itu, tanda-tanda sebenarnya sudah muncul. Mimpi buruk kembali datang. Lebih sering, lebih jelas. Kerbau tanpa kepala itu kini tidak hanya berdiri. Ia berjalan, pelan, mendekat. Dan kali ini, saat berhenti di depan Riko, dari lehernya yang putus, keluar suara. "Lapar." Riko terbangun dengan napas tersengal. Ia duduk di tempat tidur, wajahnya pucat. "Cuma mimpi," gumamnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Namun tetap saja, ia mengabaikannya. "Gue lagi sibuk," katanya pada dirinya sendiri. Hari-hari terus berjalan, sampai akhirnya hari itu datang. Hari di mana seharusnya ia kembali ke pohon beringin. Tapi Riko tidak datang. Malam itu, ia justru sedang berada di salah satu cabangnya di Jakarta. Cabang itu baru dibuka dan sangat ramai. "Wah, ini bisa jadi cabang terbaik," kata salah satu manajernya. Riko tersenyum puas. Ia lupa segalanya. Tentang janji, tentang ritual,
tentang apa yang pernah ia lakukan. Namun, tepat pukul 10 malam, sesuatu berubah. Tiba-tiba, lampu di toko berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Listriknya kenapa?" tanya pelanggan. Karyawan panik. "Sebentar Pak, kami cek dulu." Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Semua terlihat normal. Tapi suasana tidak sama. Udara terasa lebih dingin. Beberapa pelanggan mulai merasa tidak nyaman. "Mas, kok dingin ya?" bisik seorang wanita. Riko mengernyit. "AC-nya mungkin?" jawabnya singkat. Padahal, AC tidak terlalu dingin. Dan kemudian, hal itu terjadi. Dari arah dapur, terdengar suara. Suara berat, dalam, seperti suara hewan. Semua orang terdiam. "Suara apa itu?" tanya pelanggan. Karyawan saling pandang. "Pak, itu dari belakang," kata salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Riko mulai merasa tidak enak. Ia berjalan ke arah dapur. Langkahnya pelan. Pintu dapur terbuka sedikit. Lampu di dalam masih menyala. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Lantai terlihat basah, seperti air, atau sesuatu yang lebih kental. Riko menelan ludah. Ia mendorong pintu perlahan. Dan saat itu, ia melihatnya. Di pojok dapur, ada bayangan besar. Diam. Riko membeku. Bayangan itu perlahan bergerak dan semakin jelas. Tubuh besar, gelap, tanpa kepala. Riko mundur 1 langkah. Napasnya tercekak. Dan tiba-tiba, suara itu muncul lagi. "Lapar." Riko langsung berbalik. Ia keluar dari dapur dengan wajah pucat. "Semua keluar," teriaknya. Pelanggan panik. Beberapa langsung lari. Suasana jadi kacau. Dalam hitungan menit, toko yang tadinya ramai, kosong. Karyawan berkumpul dengan wajah takut. "Pak, itu tadi apa, Pak?" tanya salah satu dari mereka. Riko tidak menjawab. Ia hanya diam. Tapi di dalam kepalanya, semua mulai jelas. Ia lupa. Ia tidak datang. Ia tidak membayar. Dan sekarang, sesuatu itu datang menagih. Malam itu, bukan hanya satu cabang yang terkena. Cabang lain juga mulai mengalami hal aneh. Ada yang tiba-tiba sepi total. Ada yang bahan makanannya busuk dalam hitungan menit. Ada yang karyawannya pingsan tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, di semua CCTV terekam hal yang sama. Bayangan besar masuk ke dalam toko, tanpa kepala. Riko duduk sendirian di ruangannya. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar panik. "Gue harus balik," katanya pelan. Ia mengambil kunci mobil. Malam itu juga, ia melaju ke pohon beringin. Namun saat sampai, tempat itu kosong. Tidak ada Pak Sastro, tidak ada tanda-tanda ritual. Hanya pohon itu, berdiri diam. Angin berhembus pelan. Dan dari arah gelap, terdengar suara. Sudah terlambat. Riko membeku. Ia melihat ke sekeliling. Dan di sana, di balik bayangan pohon, ada banyak sosok. Lebih banyak dari sebelumnya. Diam, menatapnya. Riko mundur perlahan. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia sadar, ini belum selesai. Dan yang lebih buruk, sesuatu itu sudah tidak menunggu lagi. Sejak malam itu, hidup Riko berubah total. Bukan lagi tentang sukses, bukan lagi tentang uang, tapi tentang ketakutan. Teror tidak berhenti, justru semakin menjadi. Pagi hari setelah kejadian di cabang Jakarta, Riko langsung mendapat telepon bertubi-tubi. "Pak, cabang Bekasi tutup, gak ada yang berani buka."
Pak, bahan di sini tiba-tiba busuk semua. Pak, saya lihat sesuatu di gudang. Suara panik terdengar dari mana-mana. Riko hanya bisa diam. Wajahnya pucat. Semua terjadi bersamaan. Seolah ada sesuatu yang sengaja menyerang dari segala arah. Ia mencoba menenangkan diri. Tenang, ini cuma kebetulan. Tapi bahkan ia sendiri tidak percaya dengan ucapannya. Siang itu, Riko memutuskan untuk mendatangi salah satu cabangnya. Cabang yang paling parah. Saat ia sampai, suasana sudah tidak seperti biasanya. Sepi, padahal biasanya penuh pembeli. Karyawan berdiri di depan dengan wajah tegang. Pak, salah satu dari mereka mendekat. Di dalam aneh. Riko tidak menjawab. Ia langsung masuk. Lampu menyala. Semua terlihat normal. Tapi udara terasa berbeda. Dingin dan bau. Bau anyir yang samar. Riko berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Dan saat ia membuka pintu, ia langsung membeku. Semua bahan makanan busuk. Buah-buahan menghitam. Susu menggumpal, es batu mencair jadi air keruh. Padahal baru dikirim pagi tadi. Gak mungkin, bisiknya. Ia mundur perlahan. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Riko langsung menoleh dari arah gudang. Pintu gudang tertutup, tapi ada sesuatu di baliknya. Riko menelan ludah. Ia berjalan mendekat, tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Perlahan, ia membukanya. Gelap. Lampu di dalam mati. Riko meraba dinding, mencari saklar. Klik, lampu menyala. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Riko menghela nafas. Namun saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu. Di lantai gudang ada bekas. Bekas seperti sesuatu yang berat diseret menuju ke sudut ruangan. Riko mengikuti dengan pandangan, dan di sudut itu ia melihatnya. Jejak kaki, besar dan tanpa kepala bayangan. Riko mundur cepat, jantungnya berdetak keras. Tiba-tiba, lampu berkedip sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap total. Pak, teriak karyawan dari luar. Riko tidak bisa bergerak. Di dalam gelap itu, ia merasakan sesuatu. Dekat, sangat dekat. Nafas berat terdengar di belakangnya. Lapar. Suara itu tepat di telinganya. Riko langsung berlari keluar. Ia hampir jatuh saat keluar dari gudang. Pak, kenapa? Tanya karyawan panik. Riko tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah dalam dengan tangan gemetar. Keluar, semua keluar, katanya pelan. Semua karyawan langsung pergi. Cabang itu ditutup hari itu juga. Namun teror tidak berhenti. Malam harinya, Riko mengalami sesuatu yang lebih buruk. Ia berada di rumah, sendirian. Lampu menyala, TV menyala, tapi suasana tetap terasa sepi. Terlalu sepi. Ia mencoba mengalihkan pikiran, menonton TV. Namun tiba-tiba, layar TV berubah. Dari siaran biasa menjadi gambar statis. Krik. Suara berisik memenuhi ruangan. Riko mengernyit. Dan perlahan, di layar TV muncul bayangan. Bentuknya besar, tanpa kepala. Riko langsung mematikan TV. Nafasnya tidak teratur. Ini gak benar, bisiknya. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Gelap. Semua gelap. Riko berdiri perlahan. Tenang, tenang, katanya pada dirinya sendiri. Namun dari arah belakang terdengar suara langkah. Tok, tok, tok. Pelan. Riko membeku. Langkah itu semakin dekat dan berhenti tepat di belakangnya.
Riko tidak berani menoleh. Nafasnya tercekak. Dan kemudian suara itu muncul lagi. Lapar. Lebih keras, lebih dekat. Riko langsung berlari ke belakang. Dan gelap, tidak ada apa-apa. Namun saat itu juga, lampu menyala kembali. Dan di depan Riko, di ruang tamunya, ada sesuatu. Seekor kerbau, berdiri, tanpa kepala. Tubuhnya diam, namun darah menetes pelan dari lehernya. Riko terjatuh, matanya membesar. Ia tidak bisa bergerak. Kerbau itu tidak menyerang, hanya berdiri. Dan perlahan, tubuhnya mulai menghilang, satu persatu, sampai akhirnya tidak ada apa-apa. Riko terduduk lemas, tangannya gemetar hebat, air matanya mulai keluar. Ia akhirnya sadar, ia tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, dan tidak bisa menunda lagi. Ia harus menyelesaikan semuanya. Malam itu juga, Riko mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia akan kembali ke tempat itu untuk terakhir kalinya. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang menunggunya bukan lagi sekedar ritual, tapi harga yang sebenarnya. Tidak ada lagi keraguan di dalam diri Riko. Ia berdiri di depan rumahnya, dengan wajah pucat, mata lelah, dan hati yang penuh ketakutan. Semua sudah terlalu jauh. Bisnisnya mulai hancur, cabang demi cabang bermasalah, karyawan ketakutan, pelanggan hilang, dan yang paling mengerikan, sesuatu itu sekarang tidak hanya muncul di tempat usaha, tapi juga di rumahnya. Riko menatap mobilnya. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Ini harus selesai, bisiknya pelan. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. Malam terasa sangat sunyi. Jalanan hampir kosong. Lampu-lampu jalan terlihat redup, seolah cahaya pun tidak ingin menemani perjalanan itu. Sepanjang jalan, Riko tidak memutar musik, tidak berbicara, hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang tidak teratur. Ia tahu, malam ini akan menentukan segalanya. Tak lama, ia sampai. Pohon beringin itu masih berdiri, namun kali ini terlihat lebih gelap, lebih besar, seolah menunggu. Riko turun dari mobil, langkahnya pelan. Angin berhembus, daun-daun bergesekan, dan seperti biasa, suara itu muncul. Datang juga, akhirnya. Riko menoleh. Pak Sastro masih sama, masih berdiri di belakangnya. Namun kali ini, wajahnya terlihat berbeda, lebih dingin, lebih menyeramkan. "Pak," suara Riko hampir tidak keluar. "Saya mau menyelesaikan semuanya." Pak Sastro tersenyum tipis. "Semua sudah berjalan, Riko." Riko menggeleng. "Enggak, saya mau berhenti." Suasana langsung berubah. Angin berhenti. Sunyi. Pak Sastro menatapnya tajam. "Kamu tidak bisa berhenti." Riko mundur satu langkah. "Saya nggak mau lagi." Suaranya mulai gemetar. Pak Sastro melangkah mendekat. "Dari awal, kamu sudah setuju. Tapi saya nggak tahu bakal begini." Pak Sastro tertawa pelan. Semua orang tahu resikonya, tapi tetap memilih. Riko terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Ia memang memilih ini, dengan sadar, dengan keinginan sendiri. "Sekarang, lanjut Pak Sastro. Waktunya kamu bayar." Riko mengernyik. "Bukannya tiap tahun cuma kepala kerbau?" Pak Sastro diam. Lalu, tersenyum. Kali ini, berbeda. Jantung Riko langsung berdetak keras. "Karena kamu terlambat." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berputar. Dan dari belakang pohon, satu persatu, sosok itu muncul. Bayangan hitam, besar,
tanpa kepala. Banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Riko mundur, wajahnya pucat. Ini apa, Pak? Pak Sastro tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah altar. Pergi ke sana. Riko ragu. Tapi sesuatu seolah memaksanya. Langkahnya berjalan sendiri menuju altar, tempat semuanya dimulai. Saat ia sampai, ia melihat sesuatu di atas altar. Sebuah kepala kerbau, masih segar. Namun di sampingnya, ada sesuatu yang lain. Cermin kecil. Riko mengernyik. Ia mendekat. Dan saat melihat ke dalam cermin itu, ia membeku. Yang ia lihat bukan dirinya, melainkan sosok tanpa kepala dengan tubuhnya. Riko mundur. Napasnya tercekak. Ini gak mungkin. Suara itu muncul lagi. Kamu sudah jadi bagian. Riko menoleh. Sosok-sosok itu sekarang lebih dekat, mengelilinginya. Enggak, saya enggak mau, teriak Riko. Ia mencoba lari, tapi langkahnya terasa berat, seperti ditahan. Pak Sastro berdiri diam, menatap, tanpa membantu, tanpa peduli. Ini harga yang harus kamu bayar, katanya pelan. Riko jatuh berlutut. Air matanya keluar. Maaf, saya salah. Namun semua sudah terlambat. Angin berputar semakin kencang. Lilin-lilin menyala sendiri. Dan satu persatu, sosok itu mendekat. Semakin dekat. Sampai akhirnya, gelap. Semuanya gelap. Keesokan harinya, salah satu cabang es teler Riko ditemukan dalam keadaan aneh. Pintu terbuka, lampu mati. Di dalam, semua berantakan. Dan di tengah ruangan, duduk seseorang. Diam. Itu Riko. Matanya kosong. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Di depannya, ada sebuah kepala kerbau. Polisi datang. Orang-orang berkumpul. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Sejak hari itu, semua cabang es teler Riko tutup. Tidak ada lagi bisnis. Tidak ada lagi kesuksesan. Riko tidak mati. Tapi, ia juga tidak benar-benar hidup. Ia hanya duduk, diam, seolah jiwanya sudah diambil. Beberapa bulan kemudian, tempat itu menjadi kosong. Namun, warga sekitar sering mendengar sesuatu dari dalam bekas toko itu. Suara pelan, seperti orang menawarkan dagangan. Es teler masih buka, dan kadang, jika seseorang berani melihat ke dalam saat malam, ia akan melihat seseorang duduk di sana, dengan bayangan besar di belakangnya.